berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan, dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus
Yesus perlindunganku, Dia penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Sing, kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu. Yesus, Kau menaruh perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. In the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom semua yang sudah hadir malam ini. Ibu Rosalin dari Jerman, selamat siang. Shalom Pak John semuanya. Amin. Ya, oke. Bu Andri, Bu Yeti, Pak Lukas, Ibu Atanasia, Ibu Debbie. Oh, Bu Om Tiokim, Pak Lubis, Ko Anto, semuanya selamat malam ya. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, baiklah. Ya, kita akan dulu dengarkan siapa aja yang bertugas di malam ini, dan kepada sahabat kita Pak Lukas dipersilakan. Namun Bu Andre doa dulu ya. Malam ini Bu Andre doa dulu. Doa pembukaan Pak John. Ya, silakan. Ya. Kita sudah buka dengan pujian tadi. Ya, silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. John. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa sebelum ibadah kita mulai. Kembali kami datang kepadamu Bapa di malam hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Begitu besar anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Perlindungan-Mu begitu sempurna buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah Bapa yang layak kami agungkan dan kami hormati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andri Marantika. Tuhan memberkati Bu Andri di Kota Kediri ya. Oke, kita lihat dulu siapa yang bertugas di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memberitahukan siapa-siapa yang bertugas. Dipersilakan Pak Lukas. Ya, shalom. Terima kasih Pastor John. Kesempatan yang diberikan oleh saya. Susunan acara ibadah gereja sisi hari Senin hari Senin. Hari Rabu. Rabu. Tanggal 9 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama, host Ibu Yeti Sulistyorini, Pastor. Hah? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Bukan Pak Lukas. Dua profesi. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Ya. Shalom Bapak Pendeta kita, Bapak John. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di malam hari ini di gereja CLCC. Sehat selalu, rezeki berlimpah,
berkat berkelimpahan, mujizat selalu ada untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Terima kasih Pak Lukas yang sudah memberikan waktu pada saya, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya sebagai host di malam hari ini mau menyampaikan susunan acara di malam hari ini. Ya. Oke, sebentar. Ini Siap. tinggal ditukar ya, Bu ya, Ya. di switch ya. Ya, nggak apa-apa, Pak John, siap. Oke. Ya, silakan. Oh, Untuk susunan acara ibadat gereja CLCC di iya. malam hari ini, host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri yang saat ini ada di Jakarta, dan juga 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik oleh Ibu Esti. Oh, ini Bapak Lukas ya. Ya, pengumuman Ibu Atanasia disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan terima kasih juga Ibu Rosalin. Selamat siang. Ya. Halo Jerman Depok. Ya. Sehat terus. Selamat malam. Kuning itu good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati ya. Waduh. Baju kuning menarik hati ya. Siap, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini lagi ya bagi Tuhan Yesus, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Haleluya. Sahabat kita terkasih, ada Ibu Ong Gyo Kim dari kota Kediri ya, Sidoarjo. Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam hanya dalam, come on you highest, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. come on. Nama-Mu berkuasa Di hidupku, one more time, sing this song, come on. kekuatanku hanya dalam Katakan Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku.
harapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, Ibu Ong Gyokim akan berdoa buat kita semuanya malam hari ini. Haleluya. Ya, Pastor John. Mari kita Ya. berdoa untuk firman Tuhan ya, Pastor John. Ya, betul. Nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Sian Liang ya dari kota Surabaya. Ya, silakan Ibu Ong Gyokim. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang ke hadirat Engkau. Tentang malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada Tuhan pada jam petang malam hari ini bukan oleh Tuhan kegagahan kami dan kekuatan kami, tapi semua oleh kasih kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat-sangat baik terhadap kami ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dan mujizat-Mu itu terjadi bagi kami ya Bapak malam ini. Kami percaya Bapak, kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami Tuhan akan menerima sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau taruh di dalam loh hati kami dan kami akan melakukan. Kami belajar ya Bapak untuk melakukan firman-Mu. Biar hidup kami selalu berlayak dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi Pastor John yang akan membawakan firman-Mu. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan bertambah-tambahkan hikmat farifat akal budi yang daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus, Engkau selalu membimbing Tuhan, Pastor John ya Tuhan. Di dalam segala mengutarakan isi hati firman-Mu ya Bapak. Supaya firman-Mu itu Tuhan menjadikan berkat buat kami, kekuatan buat kami ya Bapak yang mendengarkan malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas Ya, hidup Yesus. anak-anak-Mu ya Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang Amin. lemah Engkau sudah Yes. kuatkan, yang beban berat Engkau sudah angkat Tuhan. Engkau sudah Amin. tolong anak-anak-Mu yang tidak dapat pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Ya, Yesus. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Yang sedih Engkau juga hiburkan. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ya Tuhan. Bagian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Di dalam satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Mengucap syukur dan sudah berdoa tentang malam hari ini kehadirat-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin Amin. ya. Oke, terima kasih Bu Ong Gyokim untuk doa yang sangat indah sekali di malam hari ini. Haleluya. Tuhan berkati Bu Ong Gyokim. Amin. Sama-sama Pastor John. Amin. Praise God. Oke, selamat bergabung juga Ibu Febri Asari ya, dan semua teman-teman yang sudah datang malam ini bergabung. Tuhan memberkati semua ya. Semua orang-orang yang disayang, dikasih oleh Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, kita berdoa supaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Oke, ada yang tahu malam ini kita sekarang sudah tiba di serial yang keberapa? 574 Pak John. Iya, benar sekali. Orang tua kita dari Jerman ya. Wow, luar biasa. Sudah memberikan jawaban yang tepat sekali. Kita benar malam ini sudah tiba di serial yang ke-574. Haleluya, Tuhan Yesus begitu baik ya. Walaupun tadi ada sedikit gangguan kepada saya secara pribadi ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kasih kekuatan sehingga akhirnya bisa menyelesaikannya materi ini, dan saya akan sharing untuk kita semua di malam hari ini ya.
Oke, haleluya. Ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-574 dan tema kita malam ini baca sama-sama ya, kemuliaan Allah dalam terpesona dengan Yesus. Dengan Yesus. Terpesona dengan siapa? Yesus. Terpesona dengan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang terpesona dengan orang-orang yang kau kasihi, yang kau cintai. Tapi ingat, di atas segalanya Tuhan ingin engkau terpesona dengan Yesus ya. Nanti kita akan pelajari ada 3 tanda dari orang yang terpesona dengan Yesus ya. Siapa dia? Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini, yaitu Markus 10 ayat yang ke-52. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin. Kenapa dia ikut Yesus dalam perjalanannya? Karena dia terpesona dengan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang menyembuhkan penyakitnya. Yesus yang mengampuni segala dosanya. Yesus yang membebaskan dia dari semua ikatan-ikatan dosa dan belenggu. Yesus yang menolong dia. Nah, sebab itu kita pun sama, Bapak Ibu, ya. Tuhan sudah sembuhkan engkau, Tuhan sudah pulihkan engkau, Tuhan sudah menolong engkau, Tuhan sudah menyertai engkau. Itulah sebabnya malam ini kita mau terpesona dengan Yesus dan kita ikut Yesus ya. Orang tidak ikut Yesus, engkau dan saya ikut Yesus. Amin ya. Orang tidak beribadah kepada Yesus, engkau dan saya tetap beribadah kepada Yesus. Itu tanda orang yang terpesona dengan Yesus. Orang tidak giat melayani, tidak giat baca firman Tuhan, engkau dan saya tetap giat melayani dan membaca, mempelajari firman Tuhan. Itu orang yang terpesona dengan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Hari ini tanggal 9. Wow, ini adalah hari yang spesial ya buat teman kita Ibu Atanasia Puji Astuti Esti ya. Dan saya percaya malam ini dia terpesona dengan Yesus. Dan pasti kita semua juga ya terpesona dengan Yesus ya. Tetapi yang malam ini akan terpesona dengan Ibu Atanasia. Nah, siapakah dia? Haleluya. Dan saya percaya itulah orang yang selalu ada bersama dengan dia. Amin ya. Oke. Nah, malam ini kita terpesona dengan Yesus dan karena itu kita juga mau selalu ada bersama dengan Yesus. Haleluya. Kita akan lihat Bapak Ibu bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam terpesona dengan Yesus. Siapa Yesus? Dia pembuat mujizat. Katakan amin. Ya, siapa butuh mujizat hari ini? Semua kita yang butuh mujizat lambaikan tangan. Amin. Yesuslah pembuat mujizat ya. Dan kemudian dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seperti tadi orang yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan dia ya. Dan dia ikut Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Jadi orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu mereka akan tetap setia ikut Yesus ya. Kemanapun Yesus berada, di situ mereka berada. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita semua sudah tiba ya di Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Kemarin kita baru menyelesaikannya, tadi pagi kita baru menyelesaikan Galatia pasal 2 ya. Tanpa terasa ya, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam terpesona dengan Yesus ya. Ada alasan-alasan kenapa kita terpesona dengan Yesus ya. Tadi diantaranya saya sudah sebutkan ya. Waktu kita sakit, dokter sudah menyatakan tidak ada harapan untuk bisa disembuhkan. Ternyata Yesus bisa menyembuhkan ya. Waktu kita dalam persoalan dan rasanya orang tidak bisa menolong kita lagi, ternyata Yesuslah yang menolong kita. Dan masih banyak hal lagi yang membuat kita ini terpesona dengan Yesus ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan lihat
ada 3 tanda, saudaraku ya. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam terpesona dengan Yesus? Ada 3 tanda orang yang terpesona dengan Yesus. Mari kita lihat ya, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini tanda yang pertama ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Ini tanda pertama. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahaya kebodohan. Kebodohan apa, Bapak Ibu? Kebodohan rohani, ya. Ini dia. Orang bodoh rohani itu sangat berbahaya sekali, ya. Bodoh rohani itu karena apa? Tidak mengerti kitab suci, ya. Bahaya kebodohan rohani karena apa? Dia terpesona dengan sesuatu di luar Yesus, ya, di luar Yesus yang disalibkan itu. Nah, mari kita lihat ya Galatia 3 ayat 1. Iya. Galatia 3 ayat yang ke-1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Nah, jadi ini ada sebuah teguran yang disampaikan oleh sang rasul, yaitu Paulus, kepada gereja atau jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Dikatakan, hai orang-orang Galatia yang apa? Yang bodoh. Ini bukan bodoh secara intelektual, bukan. Tapi bodoh yang dimaksud ini bodoh secara rohani. Ada orang yang jeniusnya luar biasa, pintarnya luar biasa, ya, matematikanya angkanya 100, ya, saudaraku. Tapi dalam hal kitab suci itu dia bodoh, tidak mengerti, ya. Ada orang-orang yang pakai logika, ya, dia pakai akal sehatnya, saudaraku, sehingga dia tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, itu namanya apa? Bodoh secara rohani. Nah, Anda lihat ini ada perbedaan yang mencolok. Jadi bagi orang dunia, hal pemberitaan salib, ya, hal pemberitaan salib mereka anggap itu satu kebodohan. Kok bodoh? Yesus katanya dia Tuhan, dia Raja, pembuat mujizat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dia bangkitkan. Tapi kenapa dia sendiri kok mau mati di atas kayu salib? Bagi mereka ini satu kebodohan, mereka anggap ini satu kekonyolan, satu kekalahan. Ya, memang pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang-orang dunia yang akan binasa. Tapi kepada kita semua yang percaya itu adalah keselamatan, ya. Amin, Bapak Ibu. Jadi orang berpikir, aduh kamu ikut Tuhan, ya bodoh amat kamu, ya masih senang-senang hidup di luar Tuhan, buat dosa dulu, nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu mau ikut Tuhan? Ya rela pikul salib, menderita. Bapak Ibu, mereka anggap ini satu kebodohan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ya, kita lihat bahwa orang-orang yang hanya terpesona dengan hal-hal yang secara jasmani lahiriah, itu adalah satu kebodohan. Karena apa? Mereka tidak mengerti kitab suci. Paham di sini Bapak Ibu sekalian, ya? Jadi kalau orang meskipun dia mungkin tidak pintar, ya, tidak jenius, tapi karena dia mengerti akan firman Tuhan, nah itu bukan kebodohan, ya. Makanya itu Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ada di mana? Ada di dalam kitab suci, ada di dalam firman Tuhan. Jadi walaupun orang punya ilmunya, pintarnya hebat, matematika, kemudian di segala bidang dia pintar dalam teknologi, tapi kalau dia tidak mengerti kitab suci, nah itu yang namanya bodoh, ya, Bapak Ibu. Alangkah baiknya, indahnya kalau orang itu pintar secara akal manusia, namun dia juga mempelajari firman, dan dia akhirnya ngerti. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Nah itu orang yang apa, saudaraku? Orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Ya, di Alkitab ada orang seperti itu. Contohnya siapa? Ayub. Orang kaya raya, tapi dia juga ngerti kitab suci. Amin. Ada Daud. Seorang penguasa kaya raya tapi dia ngerti kitab suci. Nah itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita mempelajari kitab yang paling hebat, kitab yang paling canggih, ya, kitab yang luar biasa ilmunya ini tingkatannya tingkatan langit, ya, tidak ada yang bisa menandinginya, firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Itu di dalamnya kita belajar bicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Sementara buku-buku yang dijual di toko-toko sana itu kan buku-buku tulisan manusia semua tuh.
Bapak Ibu, justru firman Tuhan ini akan membuat kita tuh mengerti, membuat kita jadi pintar, membuat kita jadi jenius. Jadi kita udah tahu nih, ini sesuatu bahaya nih, maka kita akan menghindarnya. Karena apa? Kita tahu dari firman Tuhan. Tapi kalau orang nggak baca kitab suci, dia nggak ngerti. Ada bahaya, akhirnya apa? Nyemplung, hancur di dalamnya. Ya, oke. Ini yang pertama. Tanda yang pertama itu dia perlu mengerti dulu. Mengerti bahaya kebodohan. Ya, ayo berjanji di hadapan Tuhan malam ini. Kita sama-sama buat janji. Taruh tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar aku malam ini. ajar aku malam Supaya aku ini mengerti kitab suci. supaya aku mengerti Supaya kitab aku suci, tidak disebut bodoh supaya aku nggak disebut di bodoh hadapan Tuhan. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita pelajari firman Tuhan ini kitab yang paling hebat, kitab yang paling agung, kitab yang lebih tinggi ilmunya dari semua buku-buku yang ada di dunia ini. Ya, memang saya orangnya suka belajar, saya suka membaca suatu. Namun nomor satu buku yang paling kita baca dulu itu Alkitab. Penting itu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, tanda orang yang terpesona dengan Yesus. Nah, ini dia tanda yang kedua. Tanda yang kedua itu apa? Dia memahami. Memahami bagaimana saudaraku? Memahami betapa pentingnya menerima Roh Kudus, ya. Karena dia percaya pada pemberitaan Injil dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau orang melakukan hukum Taurat, saudaraku, dia lakukan dari hukum 1 sampai 9, saudaraku, tapi satu hukum yang dia tidak lakukan, maka semua hukum itu 1 sampai 9 dianggap batal, dianggap gagal, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Maka itu kita perlu saudara punya iman kepada Yesus, ya. Oke, kita lihat ayatnya, Galatia 3 ayat yang kedua. Ya, Galatia 3 ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Amin, ya. Dari ayat ini, saudaraku, kita lihat ada tanda yang kedua dari orang yang suka kasih Tuhan, ya. Dia terpesona dengan Yesus, dia memahami. Memahami apa? Betapa pentingnya menerima Roh Kudus. Malam ini berapa banyak saudara yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup saudara? Lambaikan tangan. Nah, kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu ada alasannya. Karena apa? Karena kita percaya pada pemberitaan Injil. Nah, Injil yang disampaikan dan kita buka hati, kita terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan menghibur kita waktu kita susah, menguatkan kita waktu kita lemah, menuntun kita ke jalan yang benar. Dulunya kita jalan gak benar, sekarang tuntun kita ke jalan yang benar. Kita bercermin, kita tahu, oh ini salah nih, ini tidak sesuai dengan firman. Nah, kita tahu dan kita akan dibawa Tuhan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi ini Bapak Ibu, orang yang mengerti, dia memahami, dan yang ketiga, kita akan lihat tanda yang ketiga, saudaraku. Ini dia, ya. Nah, tanda yang ketiga dari orang yang terpesona dengan Yesus, itu dia mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui betapa pentingnya memulai dengan roh, ya. Roh siapa ini? Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Memulai dengan Roh Kudus, dan dia tidak mengakhiri dengan daging. Tujuannya apa? Agar dia tidak menjadi bodoh. Jadi saudara lihat ya, orang kalau lakukan sesuatu tidak dengan Roh Kudus, artinya dia lakukan mengakhiri dengan daging, itu kebodohan, saudaraku. Mari kita lihat ya, ayatnya Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Amin. Nah lihat ya, orang yang tadinya memulai dengan roh, mau apa-apa berdoa dulu, ya. Mau pergi kemana berdoa dulu. Mau buka usaha berdoa dulu, ya. Mau melakukan bisnis apapun berdoa dulu. Jadi awali dengan roh. Tapi dalam perjalanannya, saudaraku, akhirnya dia tidak mengakhiri dengan roh, dia mengakhiri dengan apa? Mengakhiri dengan daging. Nah, itu yang namanya kebodohan, Bapak Ibu. Makanya pesan saya, saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan diawali dengan roh, diakhiri juga dengan roh, Bapak Ibu sekalian ya.
Jangan diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Nah, itulah kebodohan. Nah, saya berdoa semua kita pada malam hari ini, kita akan dituntun Tuhan dengan roh. Kalau Roh Kudus tuntun kita, Bapak Ibu, kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan solusi, kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang tuntun kita bukan kita lagi, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Sehingga disitulah hati kita beroleh damai sejahtera. Hati kita tenang, hati kita ayem tentrem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayem sopo. Putrane Gusti Yesus, ya. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Mana saya ingin melihat tangan-tangan yang percaya kepada putrane Gusti Yesus, yang percaya Yesus adalah Tuhan. Amin, ya. Nah, itulah dia Bapak Ibu, kita semua pada malam ini. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya Bapak Ibu, ya. Hasil yang pertama dari orang yang terpesona dengan Yesus, kita lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah melihat apa, saudara-saudaraku? Dia melihat lukisan Yesus dengan terang dan mempesona segenap hidupnya. Haleluya. Mari kita lihat, ya. Galatia 3 ayat yang pertama. Ya, Galatia 3 ayat yang 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Amin. Jadi ini hasil bagi orang-orang yang terpesona dengan Yesus itu. Kenapa? Karena dia telah melihat lukisan Yesus itu dengan terang. Yesus yang telah mempesona segenap hidupnya. Amin. Nah, lihat orang-orang terpesona dengan Yesus tuh begini, saudaraku. Mereka akan bilang gini, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kapan lagi ada ibadah? Sesibuk apapun, segiat apapun, sepadat apapun aktivitasku, aku akan siapkan hatiku untuk akan beribadah kepadamu. Itu orang yang terpesona dengan Yesus. Tuhan, aku ingin supaya di rumahku ini ada hadirat Tuhan, ada kerajaan Allah. Aku ingin supaya ada ibadah di sini, supaya aku pun bisa dengar firman Tuhan, dan keluargaku bisa dengar firman Tuhan. Nah, itu orang yang terpesona dengan Yesus, ya. Dia juga akan berkata begini, Tuhan, aku ingin usahaku ini, walaupun ini belum besar, tapi aku mau memulai dengan Tuhan. Mari Tuhan pimpin usahaku. Aku ingin dalam kantor ini, aku ingin dalam lingkungan kerjaku ini, aku ingin menghadirkan Tuhan di dalam ruangan kerja ini, supaya ketika Tuhan hadir lewat firman, lewat Roh Kudus, aku diberkati, keluargaku diberkati, karyawanku diberkati. Nah, itu orang yang terpesona, ya. Oh, saudara-saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu, ya, dia buka usaha, saudaraku. Dia buka usaha showroom motor, Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan berkati dia, saudaraku. Ternyata, saudara-saudaraku, dia punya angka penjualan itu melampaui target, saudaraku, ya. Di target sekian, ternyata bisa melampaui target itu, sehingga dia mendapatkan banyak reward dari pabrik itu, saudaraku. Nah, itu kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena dia selalu, saudaraku, ya, sebelum memulai aktivitas, ya, dia selalu adakan doa dulu, ya. Hamba Tuhan dipanggil datang untuk berdoa bersama-sama, dan ada firman Tuhan disampaikannya, ibadah singkat Bapak Ibu sebelum mereka bekerja, dan ternyata Tuhan berkati perusahaannya itu, ya. Saya ingat berapa waktu yang lalu ketika saya pulang liburan di Ambon, Bapak Ibu, itu mereka adakan kebaktian di kantornya, dan kantornya itu diberkati Tuhan luar biasa, ya. Dan biasa kalau hari Sabtu sebelum karyawan mau pulang, mereka adakan lagi kebaktian, ya, dan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu, ya, satu perusahaan kosmetik di Surabaya, saudaraku, saya melayani di situ ada sekitar 18 tahun, saudaraku, ya. Dan setiap hari itu ada kebaktian di kantornya. Saudara-saudara, yang tadinya mereka buka usaha itu home industry, ya, saudaraku. Mereka buka usaha, jadi bosnya ini turun tangan. Dia kerja bersama dengan karyawannya. Tapi karena dia suka menghadirkan Tuhan, bos ini yang dulunya bukan seorang anak Tuhan, ya, bukan seorang Kristen, tapi lewat musibah kecelakaan anaknya itu, waktu itu dia mengalami musibah kecelakaan dan dia mati, ya, karena pesawat itu jatuh, sehingga di antara penumpang yang mati salah satu anaknya, dia terpukul di situ, saku.
Dia hatinya susah sedih dan akhirnya dia diperkenalkan dengan Yesus melalui seorang hamba Tuhan dan disitulah dia terima Yesus dari agama Konghucu. Akhirnya dia buka kebaktian di kantornya. Suatu kasih Tuhan dan akhirnya perusahaannya diberkati luar biasa ya. Kalau mungkin saudara pernah dengar kosmetik produknya itu namanya Latulip ya. Diberkati Tuhan luar biasa. Setiap hari ada kebaktian suatu. Sehingga akhirnya saya lihat ini benar-benar perusahaannya wow, dahsyat sekali ya. Mereka sudah melebarkan sayapnya ke hampir semua kota di Indonesia. Jadi setiap tahun mereka mengadakan untuk ibadah Natal suatu. Dahsyat sekali ya. Itu dia. Jadi penting orang-orang terpesona dia menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima Roh Kudus, ya, menerima Roh Kudus karena apa? Karena dia percaya pada pemberitaan Injil. Amin ya. Kita lihat Galatia 3 ayat yang kedua. Ya, Galatia 3 yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Amin. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil ya. Jadi ini dia, orang percaya taat pada firman ya. Dia menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu alasannya apa? Karena dia percaya pada pemberitaan Injil ya. Dan yang ketiga yang terakhir nanti Ibu Sian Liang akan berdoa buat kita semua ya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakhiri perjuangan hidupnya bagi Tuhan ya, bukan di dalam daging. Berarti dia mengakhiri dalam apa? Dalam roh ya. Kita lihat Galatia 3 ayat yang ketiga. Ya, Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Amin. Amin. Orang mengakhiri di dalam daging ya, perbuatan daging telah nyata ya. Kalau saudara lihat nanti ya, di dalam kitab Galatia pasal 5 itu saudaraku ayat 19 sampai 21 ya. Itu orang yang melakukan banyak hal yang jahat saudaraku. Dan orang yang hidup dalam daging dia akan binasa. Tapi kalau orang hidup dalam roh, dia akan mengalami kehidupan ya, mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Haleluya. Tetap semangat ya, saudara sekalian, dan Ibu Siang Liang akan berdoa buat kita semua di malam ini. Ya, shalom, Ya, selamat malam shalom, Pak Bu Sian Liang. malam semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemberian-Mu sampai hari ini kami bisa bernafas. Itu satu anugerah bagi kami ya Bapa, bukan oleh kuat dan gagah kami ya Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang begitu sangat indah Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami lebih hari lebih heran Tuhan untuk lebih dalam mengenal firman-Mu ya Tuhan. Yesus. Berkati Pak John yang sudah membawa firman-Mu ya Tuhan, menyampaikan firman-Mu, urapi lebih hari lebih heran lagi, lebih dahsyat. Persikapkan rahasia firman-Mu di dalam kehidupan Pak John. Amin. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangga Pak John, seluruh keluarga besarnya, apa aja beri pergumulan Pak John Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus. tolong Tuhan, berkati Pak John Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat yang melimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, orang yang berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, hidup mengalami hidup damai sukacita. Tapi orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan Ya, akan Yesus. binasa. Kami percaya firman-Mu iya dan amin Tuhan. Oh Tuhan, pimpin siap langkah dan kekuatan Mari kami. Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Allah. Ya, Kami tidak Yesus. mampu berjalan di dalam dunia yang penuh kegelapan, yang penuh dengan lembah air mata ya Bapa. Kami hanya berharap mengandalkan Engkau. Pegang tangan kami, Mari. janganlah lepaskan tangan kami ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang di Ya, Zoom, Yesus. yang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan tolong satu persatu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan berkati
Tuhan, yang saudara kami yang tidak Ya hadir, Yesus. Tuhan, ketuk hati mereka ya Tuhan, agar mereka berbalik kepadamu ya Bapa. Oh Tuhan, persoalan apapun kami tidak tahu Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui Tuhan. Oh Tuhan, saudara kami mungkin ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang Amin. sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang susah Tuhan beri penghiburan, kekurangan Tuhan beri kecukupan Tuhan. Yang jalan butuh Kau buka jalan pada mereka Tuhan. Beri kekuatan pada kami semua, Ya Yesus. anak-anak-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu kerja di dalam kehidupan kami semua ya Ya Tuhan. Yesus. Sama Pak John, Kau pakai lebih dahsyat Amin. lagi Dalam ya nama Bapak. Yesus. Terima kasih ya Bapak. Oh Tuhan, berkati Tuhan. Jauhkan kami dari segala akar kepahitan, Ya Yesus. kebencian, kesombongan, keangkuhan, iri hati. Ya Yesus. Pimpinlah jalan hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Ya Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Jesus. Kami terus berharap dan mengandalkan Engkau ya Bapak. Jesus. Karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Beri kekuatan pada kami Tuhan. Jangan sampai kami terjatuh Tuhan. Ya Karena Yesus. iblis Tuhan selalu Tuhan memperdaya kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Kalau Yesus. iman kami tidak teguh terhadap Engkau Tuhan, kami akan jatuh Bapak. Ya Terima Yesus. kasih ya Bapak. Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ya Buat Yesus. kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan firman-Mu yang begitu indah. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Oh. Lord. Terima kasih Bu Siang Liang untuk doa yang sangat indah ya. Di malam ini. Tuhan berkati Bu Siang Liang. Sama Pak John. Praise Enggak pernah God. dibuka. Tani lagi sakit Pak. Oke, nanti kita doakan Ini ya. leher ini saya Pak. Loh, ini saya pakai anu. Pakai apa itu? Penyangga kah? Ini gini. Ini bisa ada Oh. sharing kesaksian sedikit ya Pak. Ya, ya, silakan. Ini dulu saya waktu tangan saya ini operasi, Ya. saya enggak pernah terapi. Iya. Ya. Sampai 4 tahun itu saya enggak pernah terapi tangan. Nah, mulai dari situ saya mengalami jatuh 2 kali kejar-kejaran sama cucu. Saya jatuhnya terungkup gini, pegang gini. Jadi nahan ya. Jadi terus sampai 2 kali jatuh itu saya ini merasakan kok sakit sampai di bahu. Di Ya. bahu ini saya sakit. Terus saya ke dokter, dianjurkan ke dokter saraf. Dokter saya ke saraf itu dia periksa saya sampai 6 kali, tapi terapinya bukan cuma bagian bahu aja yang dipanasi. Saya terapi, saya pikir kok hasilnya enggak ada. Dia bilang gini, sudah 6 kali kamu ke tempat saya, coba saya kasih rujuk ke rumah sakit RSAL. Saya di situ dipegang dokter Maria, akhirnya dokter Maria tuh enggak pegang saya, coba saya dikatakan sakit apa, dia bilang dari hasilnya itu dari dokter itu, oh kamu mengalami dari tulang belakang itu pernah ya, iya tapi saya sudah enggak apa-apa dok, saya bilang ini. Terus saya suruh foto, saya bilang dok bisa minta foto, ternyata dia bilang di terapi aja, ya sudah saya nurut, ya kasih panas bahu saya ini, di leher juga ini. Lalu waktu saya kembali lagi, saya bilang dok tolong difoto dok, ini kok sakit sekali, saya bilang gini. Ternyata dia bilang mau operasi. Yo ya enggak lah dok, saya enggak mau operasi, saya ini sudah trauma kalau operasi pertama itu, saya bilang gini. Akhirnya saya ganti pakai dokter dari Bali, dokter Komang itu. Dokter Bali itu dia memang pintar dia. Akhirnya dia pegang saya itu, saya suruh dorong tangan saya, dorong sampai tekan sekali lagi, tekan. Terus dia meraba bahu saya, diraba sini. Langsung dia bilang, ibu saya kasih rujukan foto. Nah, setelah kasih rujukan foto, hasilnya itu karena rujukan saya ini habis, jadi saya ini kembali ke dokter Komang itu, ternyata dia cuti. Jadi saya pakai dokter lain dikasih
dari komputer tuh sudah keluar dari hasilnya. Dia bilang, dok ini dari hasil fotonya ini sudah keluar. Dok itu saya, kenapa dok? Saya bilang ini. Terus dokter saraf lainnya itu bilang gini, ini ibu ada penyempitan dari leher, makanya kena seluruh tangannya ini, katanya gini. Oh, terus juga ada pekapuran, katanya gini. Oh ya dok, dia bilang gini. Tapi ya coba saya mau lihat dulu. Enggak, saya terapi ya ini. Jadi saya ini berapa bulan enggak terapi. Karena saya juga ngantor cucu saya ini terapi. Jadi saya enggak terapi. Jadi 2 bulan enggak dikasih terapi. Nanti MRI dulu. Nanti saya melihat hasilnya bagaimana. Kalau memang ini diizinkan operasi ya ibu harus operasi. Saya bilang, aduh Tuhan saya enggak mau operasi. Tapi kalau saya dikasih penyangga leher ini. Jadi kalau saya nggak pakai itu ya terasa sakit. Kalau dipakai itu bahu saya juga sakit. Saya ini bingung. Saya bilang ke Tuhan, saya ini siap paling Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan. Saya nggak mau operasi. Saya bilang gini. Saya jamai terus saya bilang gitu. Dari nanti tanggal 22 ini saya baru ambil MRI lalu ke dokter saya. Saya percaya waktu saya tulang belakang itu dikatakan harus operasi, saya percaya saya tidak mau operasi. Sampai hari ini sudah berapa tahun ini, sudah sekitar 10 tahun ya saya tidak operasi di tulang belakang saya ini. Saya percaya karena itu kalau dulu saya pernah ditolong waktu saya mengalami ada batu di kandungan itu, Tuhan tolong saya juga di tulang punggung saya ditolong. Saya percaya leher ini tidak akan apa tidak mengalami operasi. Saya bilang, saya pegang janji Tuhan, saya bilang ini, saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai saya, melindungi saya dijauh dari apa operasi ini, saya bilang ini. Karena waktu tangan saya ini sudah memang sudah kan tidak bisa pegang ya, waktu itu terasa mati, pegang apa-apa itu tidak terasa. Jadi waktu hasil dari foto rongsen, dari foto apa hasilnya dia bilang harus operasi karena ada penyempitan di tangan ini. Saya ya itu salah saya itu saya tidak mau terapi karena saya ini nunggu kalau ke dokter nunggu lama itu aduh sangat pusing saya ini melihat orang banyak itu aduh kasihan sekali saya ini cuma hanya saya kalau ke dokter saya kasih kekuatan orang, saya kasih kekuatan sabar, saya bilang gini kan sampai akhirnya saya ketemu sama teman-teman. Tapi saya kadang-kadang saya ajak ayo ikut Zoom, saya kasih link, saya kasih link. Tapi ya itu tergantung mereka sendiri. Kadang-kadang ya Ya, ya nanti aku ikut. Saya ngajak si Feng itu juga sulit. Ngajak siapa si Fang Fang itu juga Bang sulit. Bang. Berapa Ya, kali itu saya ngajak siap ketemu saya kasih ayo saya kasihan. Tapi ya gitu, akhirnya dia ikut, saya puji Tuhan, saya senang. Saya ya, itu begitu. Jadi saya dorong terus sama mereka, ayo ikut. Walaupun saya bilang gini, aku enggak ikut itu, aku sembahyang, aku juga ada ibadah di gereja. Maksud saya kan ikuti sama jamnya sama Pak, sama Pak Joni. Jadi sama. Jadi kadang-kadang tuh saya membagi waktu saya itu juga ke gereja Pak. Jadi saya kadang ya ikuti gereja saya. Kan tiap hari ada juga Pak. Jadi nggak pernah, jadi ya saya minta maaf kalau saya jarang-jarang ikut. Bukan saya nggak mau ikut Pak, tapi saya mengucap syukur buat Pak John yang selalu mendoakan saya. Terima amin. kasih. Inilah Puji kesaksian Tuhan. saya. Tuhan berkati. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian Bu Shen Liang ya. Selalu doakan tiap hari oleh teman-teman pendoa di dalam Ya, ibadah doa mujizat ya. Tetap semangat Bu Shen Liang ya. Oke, kita kembali kepada host kita malam hari ini Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan dan Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih untuk Ibu Shen Liang untuk kesaksiannya. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan. Haleluya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini.
waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, selamat malam waktu Indonesia, Shalom. Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat siang Oma Rosalim bersama Opa Bruri yang ada di Jerman. Haleluya. Mari kita Haleluya. sama-sama kita menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC kita yang terkasih. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Haleluya. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Praise the Lord. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan lagi kepada host yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang masih ada di Jakarta, yaitu Ibu Yeti Sulistiorini. Ane silahkan. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah menaikkan doa profetik. Mantap, semangat, semangat. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan.
Terima kasih Bu Yati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mendoakan pengumuman. Pengumuman info gereja JKI CLCC, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Resto Plate 88 Citraland dekat Siwak Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistyowati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2004. Tanggal 9 Oktober Ibu Atanasia Pujastuti ST dari Sidoarjo, saya sendiri, dan tanggal 10 Oktober 2024 Pastor Nelly Ismail Demin Bogor. Tanggal 12 Oktober 2024 Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 12 bulan Oktober 2024 HUT pernikahan Bapak Endro Sugiarto dan Ibu Silviana dari Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024 Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024 Ibu Debbie Johan dari Surabaya. Tanggal 19 Oktober 2024 HUT pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024 Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024 Saudara Gasa Suitela dari Surabaya. Tanggal 25 Oktober 2024 Ibu Maria Yeremia dari Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di rekening BCA di 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas pertanyaan kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Atanasia. Wow, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Atanasia, luar biasa ya. Oke, selamat bergabung juga Pak Johan ya, sudah bersama kita. Kita doakan Pak Johan dan Bu Debbie tanggal 11 mereka akan dibaptis ya. Hari Jumat di Kediri, kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan semua dituntun oleh Tuhan ya. Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan ya, karena hari ini yang berulang tahun Ibu Atanasia, nanti kita akan doakan sama-sama ya. Siapa yang punya ulang tahun di hari ini, atau cucunya, atau menantunya, atau mertuanya, kita akan juga doakan ya, Bapak Ibu. Oke. Happy birthday, happy birthday to you. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Lagi semua nyanyi sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu. Ulang tahun, Bu Tasya, Ya, panjang umur, kita sehat selalu, ada hitungan yang selalu bahagia bersama Oke. keluarga yang tercinta. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Wow, Pak Johan di sana ya. Oke. Ya, semua arahkan tangan di depan layar monitor untuk kita berdoa untuk Ibu Atanasya ya yang hari ini berulang tahun. Ada yang punya cucu atau anak menantu mertua, kakak beradik ulang tahun di bulan ini atau di bulan tanggal yang sama hari ini ya, kita berdoa ya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Atanasya bersama dengan putranya Jensen dan Tuhan, anak-anak yang lain, Tuhan sertai mereka, dan lewat kebahagiaan malam ini, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah bagi Ibu Atanasya. Tuhan, pakai Engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, berkat Bapa tercurah dan dicurahkan atas kehidupan-Mu, atas anak-anak-Mu, dan juga atas pekerjaan, atas karir-Mu, bisnis-Mu, keuangan-Mu, ekonomi-Mu, dan juga atas pelayanan-Mu. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah, dan Tuhan beri Engkau masa depan yang penuh harapan, bersama dengan semua anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup-Mu. Saya percaya anak-Mu Jensen juga sudah disembuhkan Tuhan. Saya melihat dalam roh bahwa tidak ada yang membahayakan ya. Mukanya, matanya semua akan pulih kembali seperti semula. Bahkan lebih dahsyat lagi kuasa Tuhan bekerja. Malam ini Tuhan berkati kita semua di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, semua kita yang percaya katakan amin. Oke, saya hitung pada hitungan yang ketiga dan semua buka mic ya, dan semua berkata selamat ulang tahun buat Ibu Atanasya. Sudah siap ya? Arahkan tangan depan layar monitor ya. Saya hitung pada hitungan yang ketiga dan semua langsung buka mic dan ucapkan selamat ulang tahun sama-sama kepada Ibu Atanasya. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibu Atanasya. Panjang umur, sehat selalu. Wow, Pak Johan di sana juga ya. Oke, Tuhan berkati Bu Febri. Ya. Oke, mantap teman-teman sekalian, kita sudah ucapkan selamat ulang tahun dan yang belum ucapkan di grup, baik di grup CLCC Zoom atau Pocan bisa langsung ya mengirimkan di sana. Ya Ibu Atanasya, kita yang mendengarkan sepatah kata mau disampaikan malam ini sebelum kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar CLCC, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, sudah mengucapkan, mendoakan saya, umur panjang saya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Doa sebaliknya untuk Ibu Bapak diberikan panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Ya, dan saya merasakan di gereja CLCC ini berbeda dan luar biasa, sangat mencintai, merangkul semua. Tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama saja. Terima kasih. Banyak Bu Gio, Bu Yeti, Oma Rosli, Pak Lukas, Om Lubi, semuanya, Bu Sinliang, semuanya saya ucapkan terima kasih. Dan saya bersyukur anak saya Jensen atas doa-doanya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan sudah sehat. Yes, amin. Sini nggak? Mana? Tolong lihat ya. Halo Jensen. Luar biasa ya. Puji Tuhan ya, keadaan pasti bertambah baik ya. Sering ini saya, nggak zoom. Dia sering dengar. Oh ya. Siapa yang ada di layar, dia paham, dia tahu. Cuman aku masih kecil aku malu mau ikut ya. Puji Tuhan lah anak saya bisa mengerti tentang iman kita begitu. Terima kasih atas doanya. Jensen sudah sehat, saya Amin. juga sehat atas dukungan semua keluarga besar CLCC. Terima kasih, terutama Pak Lukas ya. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu Atanasya, nanti Jensen bisa bikin nanti grup ya dengan yang anak-anak seusia ya, sepantaran dengannya. Jadi teman-temannya ya, ada juga putrinya Bapak Johan dan Ibu Debbie ya, nanti bisa bikin Zoom sendiri anak-anak ya, usia-usianya. Ya, Siap, nanti Pak John. siap ya, mantap Bu Debbie dan Pak Johan dukung. Jadi nanti kumpulkan ya, kita bikin yang untuk yang anak-anak seusia mereka ya. Oke.
Itu penting juga supaya mereka dengar firman. Oke, Tuhan berkati Bu Atanasia. Tadi saya melihat dalam roh, anakmu sudah sehat, ya sudah pulih. Jangan khawatir. Aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiarini. Jadi Bapak Ibu yang punya cucu, yang punya anak seusia anaknya Bu Atanasia, anaknya Bu Devi, Pak Johan, bisa langsung ya ajak bergabung yang kita bikin yang khusus untuk seusia mereka. Oke, Tuhan berkati. Kembali kepada host kita Bu Yeti, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan MA dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih, dan selamat ultah buat Ibu Atanasia yang keberapa ya, tadi belum disebutkan loh ya. Tadi pagi disebutkan, tadi pagi. Baru Kak, 9. Oke. Selamat. Sudah dikasih hadiah apa sama Pak Lukas ya? Ayo. Oh, jujur. Masih surprise. Dikasih banyak loh. Jujurlah padaku. Oke, terima kasih semuanya, dan untuk ibadah di malam hari ini sudah selesai, dan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sargunan MA. Dipersilakan. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti, host kita yang luar biasa. Dan sekiranya Bapak Ibu yang punya pergumulan ya bisa langsung open mic dan menyampaikan, dan kita akan doakan ya malam hari ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita mau menutup dan kita doakan untuk ibadah kita besok pagi, besok siang, dan besok malam. Dan jangan lupa tanggal 12 Oktober, Bapak Ibu datang ke sana, dan juga acara spesial kita ya di bulan Desember, saudaraku ya, acara tahunan kita akan ketemu di restoran Double Happiness ya. Doakan dan dukung, biayanya sangat murah ya, per orang cuma Rp150.000 saja. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kebahagiaan kita double di sana ya. Ajak orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dan mereka bisa menikmati ya kebahagiaan bersama-sama dengan kita semua. Oke, kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan ya, sama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan ya kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah kerajaan, dan kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shout to the Lord. Somebody get your praise in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan di malam ini aliran kuasa Tuhan akan segera menghampirimu. Aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan akan segera mendatangimu di malam hari ini. Di bagian tubuhmu yang sakit, di bagaimanapun, imani ya, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dan letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu dan engkau arahkan ke depan layar monitor. Tanda engkau percaya siap terima kuasa Tuhan malam hari ini. Bahkan mungkin anakmu atau cucumu atau mertuamu atau adik, kakak, beradik, saudara-saudara yang sakit, engkau bisa mewakili mereka malam hari ini.
Di dalam nama Yesus, namamu ketika disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan segera menghampirimu. Are you ready? Apakah Anda siap ya? Terimalah Ibu Rosalin, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Atanasia, bersama dengan anak-anaknya, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Hani, terimalah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyokim, Pak Lukas, terimalah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti, Opa Johan, Ibu Debi, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Pak Lubis, Ibu Siang Liang, Ibu Marta, Ibu Andri Marantika, terimalah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, oh dalam nama Yesus. Juga Alin, oh Pak Sianto Liminto, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pak Yohan, Bu Debi, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Demikian juga dengan Ibu Febri dan ibunya, Ibu Catherine Wahyuni, terimalah aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasmu. Juga untuk Ibu Meliawati, siapapun yang sakit hari ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Dengarkan baik-baik, malam ini akan ada keajaiban Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Engkau akan melihat pada waktu besok ada sesuatu yang ajaib yang mulai terjadi. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka malam ini. Jalan-jalan yang buntu mulai terbuka malam ini dalam nama Yesus. Engkau akan lihat kelancaran, kemudahan Tuhan akan lakukan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan membuat engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Engkau akan jauh dari segala hal yang jahat. Tuhan akan bawa engkau kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Dan di sanalah Tuhan akan puaskan engkau. Dalam nama Yesus, aku berkata semua yang hadir malam ini, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu akan mengalami satu percepatan yang luar biasa, akan bergerak, akan berputar dengan baik. Dalam nama Yesus, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku berkata malam ini, hai orang tua, dengar baik-baik. Engkau yang punya anak, engkau punya mantu, engkau yang punya cucu, engkau yang beribadah kepada Tuhan malam ini, engkau terima berkat ini. Anak, cucu, keturunanmu, semua akan diberkati Tuhan. Dan mereka akan menjadi orang-orang perkasa di bumi. Di dalam nama Yesus, supaya semua orang yang melihat, mereka mengerti, mereka memahami bahwa sungguh Tuhan yang membuat semuanya dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan sekarang di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk Ibu Andri, Tuhan menolong dia beraktivitas dinas malam ini. Tuhan sertai dia, kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan berikan baginya. Ibu Rosalin beraktivitas di Jerman bersama keluarganya di sana, dan kami semua di Indonesia akan beristirahat. Dan besok pagi kami sambut berkat yang terbaik di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua ya, Pak Lukas, Pak Terima kasih Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama. Ibu Atanasia, Oh Pak Johan, Bu Debi, semangat ya, Pak Lubis, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jo, terima kasih semua. Sama-sama Bu Debi. Salam. Salam. Ya. Salam buat Jonas ya. Johan, Sama-sama Bu Siliang, semangat ya. Tin Liang, Bu Sampai jumpa besok Sinta, pagi ya, teman-teman. God bless you. Valencia, ya, James, Nah, Tuhan berkati Bu Hani ya. Berkati Bu Hani juga di sana. Oke. Pak Febri, Ya, Bu Febri Ya, semuanya. Bu Febri. Oke, Alin, Tuhan berkati Alin ya semuanya. God bless you God all. bless you all. Sayonara. Sayonara, selamat istirahat. Selamat ya beraktivitas ya. Sampai Ya. jumpa ya. Oke. Ya Bu Ong, salam buat semuanya ya semuanya. Ya. Amin. Bye. Ya, bye.